Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaisar Mumtaz Asyauki, kelas dari 10 MIPA 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hakikat fisika dan prosedur ilmiah. Apa itu fisika? Fisika adalah salah satu disiplin akademik paling tua, mungkin yang tertua melalui astronomi yang juga termasuk di dalamnya. Lebih dari 2 milenia, fisika menjadi bagian dari ilmu alam bersama dengan kimia, biologi, dan cabang tertentu matematika. Tetapi ketika muncul revolusi ilmiah pada abad ke-17, ilmu alam berkembang sebagai program penelitian sendiri. Fisika berkembang dengan banyak spesialisasi bidang ilmu lain seperti biofisika dan kimia kuantum. Dan batasan fisiknya tidak didefinisikan dengan jelas. Mekanika fisika. Mekanika, bahasa Latin mechanicus, dari bahasa Yunani mechanikos. Seseorang yang ahli di bidang mesin adalah jenis ilmu khusus yang mempelajari fungsi dan pelaksanaan mesin, alat atau benda yang seperti mesin. Mekanika merupakan bagian yang sangat penting dalam ilmu fisika, terutama untuk ahli sains dan ahli teknik. Mekanika dibagi menjadi 3. 1. Mekanika klasik adalah bagian dari ilmu fisika mengenai gaya yang bekerja pada benda. Sering dinamakan mekanika Newton, dari Newton dan hukum gerak Newton. 2. Mekanika relativistik. Mekanika relativistik membahas transformasi Lorentz penjumlahan kecepatan secara relativistik. Massa, momentum, energi relativistik mencakup energi diam partikel, energi kinetik, dan energi total partikel, serta energi untuk partikel tak bermassa. 3. Mekanika kuantum. Mekanika kuantum, termasuk teori medan kuantum, adalah cabang dasar fisika yang menggantikan mekanika klasik pada tataran sistem atom dan subatom. Sistem yang mengikuti mekanika kuantum ini dapat berada dalam superposisi kuantum pada keadaan yang berbeda, tidak seperti pada fisika klasik. Ilmu memberikan kerangka matematika untuk berbagai cabang fisika dan kimia, termasuk fisika atom, fisika molekular, kimia komputasi, kimia kuantum, fisika partikel, dan fisika nuklir. Cabang fisika dibagi menjadi 2. 1. Fisika klasik, mencangkup diantaranya adalah cabang dan topik yang telah diketahui dalam dikembangkan sebelum abad ke-20. Mekanika klasik, akustik, optik, termodinamika, dan elektromagnetisme. Mekanika klasik mempelajari benda yang bergerak akibat gaya dan dapat dibagi menjadi statika, studi mengenai benda diam, kinematika, studi mengenai gerak tanpa peduli penyebabnya, dan dinamika, studi mengenai gerak dan gaya yang mempengaruhinya. 2. Fisika modern, berfokus pada perilaku materi dan energi pada kondisi ekstrim atau pada skala sangat besar atau sangat kecil. Contohnya, atom dan fisika nuklir mempelajari materi pada skala kecil di mana elemen kimia dapat didefinisikan. Fisika partikel elementer bahkan lebih kecil lagi karena fokusnya pada satuan materi paling dasar. Cabang fisika ini dikenal sebagai fisika energi tinggi karena diperlukan energi luar biasa besar untuk memproduksi banyak tipe partikel pada pemercepat partikel. Pada skala ini, notasi biasanya untuk ruang, waktu, materi, dan energi tidak valid lagi. Hakikat fisika. Sains adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala alam melalui pengamatan, eksperimen, dan analisis. Fisika sebagai salah satu cabang dari sains merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari materi dan energi serta interaksi antara keduanya. Hakikat fisika adalah fisika sebagai produk a body, knowledge, sikap, a way of thinking, dan proses a way of investigating. Hakikat fisika dibagi 3. 1. Fisika sebagai produk. Produk yang dimaksud dalam fisika adalah kumpulan pengetahuan yang dapat berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, rumus, teori, dan model.
2. Fisika sebagai proses. Semua jenis produk dihasilkan setelah kita mempelajari gejala alam yang melibatkan materi, energi, dan interaksinya melalui serangkaian proses. Proses tersebut meliputi langkah-langkah pengamatan, perumusan masalah, penyusunan hipotesis melalui eksperimen, analisis data, dan penarikan kesimpulan. 3. Fisika sebagai sikap. Setiap langkah dalam proses membutuhkan sikap ilmiah yang baik, antara lain rasa ingin tahu, rasa percaya kredit, teliti, objektif, jujur, terbuka, mau bekerja sama, dan mau mendengarkan pendapat orang lain. Produk ilmiah. Produk ilmiah adalah hasil yang diperoleh setelah melakukan pengamatan atau observasi yang tersusun secara sistematis dan lebih sederhana sesuai dengan pemahaman dan kemampuan seseorang. Macam-macam sikap ilmiah. 1. Rasa ingin tahu yang tinggi. 2. Jujur. 3. Objektif. 4. Berpikir secara terbuka. 5. Memiliki kepedulian. 6. Teliti. 7. Tekun. 8. Berani dan santun. Metode ilmiah. Metode ilmiah adalah set metodologi dan teknik keilmuan yang berupaya untuk mencari atau merevisi pengetahuan baru dengan sistem ketat. Investigasi fenomena. Suatu metode untuk mencari pengetahuan baru dapat disebut sebagai pengetahuan ilmiah jika melibatkan metode inquiry yang berdasarkan pengamatan rigor pada bukti empiris atau data terukur sesuai prinsip penalaran yang berlaku. Ciri-ciri metode ilmiah empiris. Metode ilmiah adalah empiris, artinya hal itu tergantung pada pengamatan langsung dari dunia dan meremehkan hipotesis yang bertentangan dengan fakta yang dapat diamati. Ini berbeda dengan metode yang mengandalkan akal murni, termasuk yang diusulkan oleh Plato, dan dengan metode yang mengandalkan faktor subjektif, emosional, atau lainnya. 2. Direplikasi. Percobaan ilmiah dapat direplikasi, artinya jika orang lain menduplikat percobaan, ia akan mendapat hasil yang sama. Para ilmuwan seharusnya mempublikasikan cukup metode mereka sehingga orang lain dengan pelatihan yang tepat bisa meniru hasil. Ini berbeda dengan metode yang mengandalkan pengalaman yang unik untuk individu tertentu, sekelompok kecil orang. 3. Provisional. Hasil yang diperoleh melalui metode ilmiah bersifat sementara. Mereka atau seharusnya terbuka untuk pertanyaan dan perdebatan. Jika data baru muncul yang bertentangan teori yang harus diubah. Misalnya, teori phlogiston, api, dan pembakaran ditolak ketika bukti terhadap itu muncul. 4. Tujuan. Metode ilmiah adalah tujuan. Hal ini bergantung pada fakta dunia seperti itu, bukan pada keyakinan, keinginan, atau keinginan. Para ilmuwan berusaha dengan berbagai tingkat keberhasilan untuk menghapus bias mereka ketika melakukan pengamatan. 5. Sistematis. Sebenarnya metode ilmiah adalah sistematis, yaitu hal yang bergantung pada studi yang direncanakan dengan hati-hati, bukan pada pengamatan acak atau sembarangan. Namun demikian, ilmu pengetahuan dapat dimulai dari beberapa pengamatan acak. Isaac Asimov mengatakan bahwa kalimat yang paling menarik untuk mendengar dalam ilmu pengetahuan tidak eureka, tapi itu lucu. Setelah pemberitahuan ilmuwan sesuatu yang lucu, ia melanjutkan untuk menyelidiki secara sistematis. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.